Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat dalam penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nanti setelah mengikuti penjelasan pada video ini, anak-anak bisa mengerjakan soal pada kolom deskripsi. Baiklah, kita mulai. Simak baik-baik video berikut. Sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat. Nah, yang pertama dulu sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan baik-baik angka ini. 3 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? 7. Mudah bukan? Selanjutnya 4 ditambah 3 sama dengan berapa? 7 juga kan? Nah, inilah yang dimaksud sifat komutatif atau pertukaran tempat. Bilangan yang ditukar posisinya tetapi akan menghasilkan angka yang sama. Perhatikan 4 di sini ditaruh di belakang ya. Selanjutnya pada baris kedua ditaruh di depan, hasilnya tetap sama-sama 7. Mudah bukan? Baik, selanjutnya ke contoh berikutnya. Coba 10 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? 10 tambah 5, 15 tambah 3 ya 18. Selanjutnya kita rubah 5 ditambah 3 ditambah 10. Perhatikan baik-baik. 5 ditambah 3 8. 8 ditambah 10 18 juga kan? Nah, perhatikan angka 10. Yang pertama Bapak taruh di depan. Kemudian di sini ada 5 dan 3. Hasilnya 18 juga. Pada baris kedua 5-nya ditaruh paling depan, yang kedua 3 ya. Selanjutnya 10-nya di paling belakang. Hasilnya sama-sama 18. Nah, ini terbukti bahwa penjumlahan bilangan bulat memiliki sifat komutatif atau pertukaran tempat. Mudah bukan? Selanjutnya sifat yang kedua, perhatikan baik-baik. 4 ditambah 6 ditambah 7. Ini Bapak kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 6 berapa anak-anak? Ya 10. Kemudian 7-nya dituliskan di sini. Karena dikurung berarti dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya 10 ditambah 7 hasilnya 17 ya kan? Sekarang yang kedua mau Bapak rubah. 4 ditambah 6 ditambah 7 dikurung lebih dahulu di sini. 4-nya ditulis lagi. Selanjutnya 6 ditambah 7 berapa kira-kira? Ya 13. Hasilnya berapa? 4 ditambah 13 ya 17. Sekarang perhatikan baik-baik, apakah hasilnya sama? Pertama menghasilkan 17, yang kedua menghasilkan 17 juga kan? Nah, sifat semacam ini disebut sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan baik-baik. Sebelah sini 4 tambah 6 dikerjakan terlebih dahulu, hasilnya 10, baru ditambahkan 7 ya kan? Hasilnya 17. Sedangkan pada baris kedua 4 dibiarkan taruh di sini 4. Selanjutnya 6 ditambah 7 dikerjakan ditaruh di sebelah sini. 4 ditambah 13 hasilnya sama-sama 17 kan?
Nah, ini membuktikan pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Gimana? Mudah bukan? Kita tambah contoh lagi. Perhatikan baik-baik. (20 ditambah 5 ditambah 7). 20 dikurung, nah, dikerjakan terlebih dahulu. 20 tambah 5 berapa? Ya, 25. Baru ditambahkan 7. Hasilnya berapa anak-anak? 25 tambah 7? Ya, 32. Selanjutnya Mbak Guru ubah. (20-nya tetap). 5 ditambah 7 berapa? Ya, 12. Kita taruh di sini. 20 ditambah 12 hasilnya berapa? Ya, 32. Perhatikan hasil akhirnya 32 juga, ya kan? Nah, angka 20 dan 5 ini dikerjakan terlebih dahulu. 20 tambah 5 hasilnya 25, baru ditambahkan 7, hasil akhirnya 32. Sedangkan yang kedua ini 20 ditambah dalam kurung 5 ditambah 7 dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya 12. Selanjutnya 20-nya ditaruh di depan ya, karena nggak dikerjakan, ini taruh di sini dulu. 5 tambah 7 12, 20 ditambah 12 hasil akhirnya 32, sama. Berarti ini membuktikan pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Selanjutnya sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, negatif 5 dikalikan 4. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, negatif 20. Selanjutnya dirubah, 4-nya taruh di depan, dikalikan negatif 5. Hasilnya berapa? Ya, negatif 20 juga. Hasil akhirnya sama, posisinya 4-nya ini diubah, yang pertama di belakang, yang kedua ditaruh di depan. Nah, hal ini membuktikan bahwa perkalian bilangan bulat memiliki sifat komutatif atau pertukaran tempat. Udah bukan? Contoh yang lain misalnya negatif 20 dikalikan 5. Hasilnya berapa? Ya, negatif 100. Selanjutnya 5 dikalikan negatif 20. Hasilnya berapa? Ya, negatif 100 juga. Berarti terbukti ya bahwa perkalian bilangan bulat memiliki sifat komutatif atau pertukaran tempat. Sifat yang kedua, perhatikan baik-baik. 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3 sama dengan 7-nya ditulis lagi, 7 negatif 4 dikali 3 jawabannya berapa? Ya, negatif 12. Selanjutnya 7 dikali negatif 12 jawabannya berapa? Ya, negatif 84. Selanjutnya kita balik, 7
dikali negatif 4 kita kerjakan dulu, baru kita kalikan 3. 7 dikali negatif 4 jawabannya berapa? Ya, negatif 28. Selanjutnya dikalikan 3. Negatif 28 dikalikan 3 berapa kira-kira jawabannya? Negatif 84 juga. Berarti pada perkalian berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Buktinya ini. Yang pertama, pada baris pertama 4 kali 3 kita kerjakan dulu. Kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya dikalikan 7. Hasilnya negatif 84. Pada yang baris kedua, 7 dikali negatif 4 terlebih dahulu, selanjutnya baru dikalikan 3. 7 kali negatif 4 hasilnya negatif 28. Dikali 3 hasil akhirnya negatif 84. Mudah bukan? Atau contoh yang lain ya, misalnya 2 dikali dalam kurung 10 dikalikan 5. Misalnya 2 tulis lagi, 10 kali 5 berapa? Ya, 50. Selanjutnya 2 dikali 50 jawabannya ya 100. Baris kedua kita ubah, 2 dikali 10 ya, kemudian dikalikan 5. 2 kali 10 jawabannya berapa? Ya 20. Baru dikalikan 5. Hasil akhirnya 100. Perhatikan hasil yang pertama dengan hasil yang kedua. Hasilnya sama bukan? Hal ini membuktikan bahwa pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan itu tadi ya. Artinya ini. Udah bukan? Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yakni sifat distributif. Apa itu distributif? Perhatikan baik-baik contoh ini. 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6. 7 kita tuliskan. Negatif 5 ditambah 6 hasilnya berapa? Ya 1 kan. Jadi dikalikan 1. Hasil akhirnya berapa? Ya 7. Sekarang yang kedua, 7 kita kalikan negatif 5 ditambah 6. Kita distribusikan terhadap penjumlahan. 7 dikali 5 terlebih dahulu, selanjutnya ditambah 7 dikali 6. Kita tuliskan di sini dalam kurung 7 dikali negatif 5 kurung tutup ditambah 7 dikali 6. 7 dikali 5 berapa jawabannya? Maaf, 7 dikali negatif 5 jawabannya berapa? Ya, negatif 35 ditambah 7 dikali 6 berapa? 42. Hasil akhirnya negatif 35 ditambah 42 ya 7. Perhatikan baik-baik hasil akhirnya sama-sama menghasilkan 7 kan. Berarti pada perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif atau menyebar terhadap penjumlahan ya, ini ya penyebarnya. Buktinya ini sama-sama menghasilkan 7. Mudah bukan? Atau masih ada yang bingung? Nah, kalau sudah jelas, soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi.
Bagi yang belum jelas, bisa menuliskan di kolom komentar. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.